Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Terkhusus di pagi hari yang sejuk ini Allah berikan kita nikmat berupa kesehatan. Allah berikan kita nikmat mudahnya kita datang di majelis ilmu ini, di mana sebagian orang di waktu yang bersamaan mungkin lebih memilih untuk tidur, memuaskan rasa ingin kantuknya, sementara Allah berikan kita kemudahan nikmat untuk bisa melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Maka ini adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri, yang semoga Allah jadikan setiap langkah kaki kita ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Yang kedua, tidak lupa salam serta salawat untuk junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang menjadi pengikut beliau sampai yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim yang menginginkan keselamatan maka hendaknya dia menjaga lisannya dari berbicara yang membawa kepada kecelakaan, karena sesungguhnya diamnya dari perkataan yang buruk merupakan keselamatan, dan keselamatan itu tidak akan ada bandingannya. Tahukah jamaah sekalian jaminan apa yang Nabi berikan kepada orang yang bisa menjaga lisannya, yang hanya keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang baik saja? Maka kata Nabi kita alaihi salatu wassalam di Sahih Bukhari nomor 6474, man yadmam li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admam lahul jannah. Jaminan yang Nabi berikan kepada orang yang mampu menjaga lisannya. Apa kata beliau? Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu lisannya. Dia gunakan untuk hal-hal yang baik, jauh dari perkataan-perkataan yang buruk, dan apa yang ada di antara dua kakinya,
yaitu kemaluannya, maka niscaya aku jamin untuknya surga. Jaminan yang tidak ada taranya, jemaah sekalian. Maka beliau juga menjelaskan tentang keselamatan lisan itu adalah sesuatu hal yang pasti untuk kita lakukan. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang menjadi sebab keselamatan seorang hamba. Maka beliau mengatakan, qala amlik alaika lisanak wal yasa'ka ibaituka wabaki ala khati'atik. Apa kunci-kunci keselamatan menjadi sebab kita selamat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuasai lesanmu. Jaga lesan kita agar tidak terucap kecuali yang baik-baik saja. Kemudian yang kedua, hendaklah rumahmu terasa luas bagimu, yaitu kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan di rumah kita. Dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu, yang dengannya kemudian kita banyak bermuhasabah, menghitung-hitung diri kita. Maka seorang yang mukallaf, kata Imam Nawawi rahimahullah, hendaklah dia menjaga lesannya dari hal-hal perkataan yang buruk yang tidak jelas maslahatnya, atau bahkan justru mendatangkan keburukan-keburukan. Yang Nabi SAW menggandengkan antara kebaikan lesan dengan imannya pada Allah dan hari akhir. Di Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, maka hendaklah keimanannya itu membawa dirinya berkata yang baik. Kalau dia tidak mampu berkata yang baik, maka hendaklah dia diam. Maka kebaikan lesan ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yang telah disepakati kesahihan hadisnya, merupakan sesuatu hal yang mendatangkan kemaslahatan. Jika tidak ada kemaslahatan dari ucapan kita, maka hendaklah kita diam. Karena diam itu emas di sini. Muhammad bin Idris rahimahullah, atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, jika seseorang akan berbicara, maka sebelum berbicara hendaklah dia berpikir ulang. Jika nampak maslahat ucapannya, jika nampak kebaikan-kebaikan dari apa yang akan dia ucapkan, maka berbicaralah. Tapi jika dia ragu apakah ada kebaikan, datang maslahat ataukah tidak, maka sebaiknya dia diam. Subhanallah jemaah, betapa faqihnya Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan kepada kita agar lesan kita ini terjaga, karena dengannya akan membawa kepada keselamatan diri kita nanti di yaumul qiyamah. Dan bahaya dusta ini diantara bahaya lesan yang jarang terjadi atau jarang dijaga oleh kaum muslimin. Berkata baik, berkata jujur. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berdusta. Apa itu dusta? Yaitu memberitahukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Dusta adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Dan Imam Nawawi rahimahullah memasukkan di dalam bab yang ke-24 ini dengan beliau beri judul Al-Kadzdzab fi ghalibi aqwalih, gemar berkata dusta atau gemar berkata bohong. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada dusta yang diperbolehkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak menganggap ini dusta. Pada 3 kondisi, sebagaimana di riwayat Abu Dawud nomor 4921 dengan sanad sahih. La a'udduhu kadiban ar-rajul yuslihu bainan nas yaqulul qaul wa la yuridu bihi illa al-islah. Wa rajulu yaqulu fil harbi wa rajulu yuhaddisu imra'atahu wa imra'atu tuhaddisu zaujaha. Ada 3 kondisi yang kata Nabi, aku tidak menganggap itu sebuah dusta. Apa itu? Yang pertama adalah ketika ada seseorang ingin memperbaiki hubungan di antara manusia. Ya, ada 2 kubu yang sedang berseteru, ada 2 orang yang sedang tidak tegur sapa, yang ada kesenjangan hati di antara mereka.
maka seseorang menjadi penengahnya, mengislahkan, ya. Dia berkata kepada si fulan, engkau begini, engkau begitu, ya, bahwasanya dikatakan oleh si A, engkau ini baik dan seterusnya. Dikatakan pula pada lawan sebaliknya, dia mengatakan ini dan itu. Maka ini tidak dianggap sebagai dusta. Kenapa? Tujuannya untuk islah, memperbaiki hubungan di antara sesama kaum muslimin dan menjaga keutuhan ukhuwah Islamiyah di antara saudara kita kaum muslimin. Ini pahalanya besar, jemaah sekalian. Ya, maka ini Nabi tidak menganggap sebagai sebuah dusta. Yang kedua, yaitu seseorang yang berbicara ketika dalam peperangan, berbohong dalam perang, bermuslihat. Karena kalau berperang itu terang-terangan, ya nanti banyak kalahnya. Ketahuan jumlah musuh berapa, jumlah tentara kita berapa, kekuatan kita di mana saja, nanti akan kelihatan. Dan tipe muslihat itu letaknya di peperangan. Maka tidak mengapa seseorang ketika bertipu muslihat dalam peperangan, termasuk strategi perang, itu diperbolehkan. Dan Nabi tidak menganggap sebagai sebuah dusta. Dan yang ketiga adalah seorang laki-laki, seorang suami yang berbohong kepada istrinya, atau istri yang berbohong kepada suaminya. Untuk apa? Untuk kebaikan-kebaikannya. Dengan syarat apa? Tidak mencederai hak dan kewajibannya. Ini dicatat ya mas sekalian ya. Membohongi istri asal tidak mengurangi hak-haknya maka tidak mengapa. Asalkan sang suami menjalankan kewajiban-kewajibannya tidak mengapa. Karena bukan termasuk dusta yang dilarang. Karena ini bisa menjaga kelanggengan cinta harmonis di antara kedua pasangan. Ya. Seorang istri barangkali memasakkan masakan untuk suaminya karena masih belajar masak satu menu tertentu, gurunya ada di YouTube barangkali, ya. Mungkin terlalu banyak garam yang dia tuangkan di makanan, kemudian disuguhkan pada suaminya. Pasti secara hakikat suami akan merasakan asin yang berlebih-lebihan. Maka untuk menyenangkan hati istrinya dia berbohong. Enak ya, enak, nggak kalah sama resto sebelah. Kita terasa makan di pinggir pantai. Nah ini nggak apa-apa, ya. Tapi lama-lama istrinya mikir-mikir terus, kok garamnya banyak, kok enak terus gitu ya. 1 bulan tensi suaminya naik 200/110. Wah ini bahaya. Intinya diperbolehkan jamaah sekalian ya, asalkan dengan catatan haknya istri tidak dikurangi. Bahkan di sana kemudian masuk turunan dari bab ini atau hadis ini adalah apakah seorang suami wajib memberitahukan jumlah besaran gajinya pada istri. Sebagian ulama memberikan keterangan tidak wajib. Tidak wajib memberikan besaran bil gajinya dia pada istrinya, asal pemenuhan kebutuhan istri, anak, rumah tangga terpenuhi selesai. Ya. Tapi kalau secara uruf tidak terpenuhi, maka ini tidak boleh dia berbohong. Ya. Dia katakan gaji saya sekian, pendapatan saya sekian, sementara dia simpan untuk yang lain atau untuk hati yang lain. Maka ini tidak boleh karena dia mencederai hak istrinya, mencederai hak yang seharusnya diberikan sebagai kewajibannya. Ini tidak boleh seperti ini. Ya, yang boleh adalah apa? Ya, dia sampaikan hak-haknya selesai, terpenuhi semua, tidak masalah. Seorang suami tidak menyampaikan besaran gajinya. Ya, yang penting semua terpenuhi, selesai. Ya, karena kadang seorang suami laki-laki kan butuh pegangan juga kan. Ya, karena antum mungkin seorang suami barangkali di jalan butuh infak. Ya, butuh untuk sedekah, untuk hal-hal yang lain lah, untuk keperluan laki-laki ya, sesama laki-laki pada tahulah ya butuhnya apa gitu kan. Masa ya harus pulang ke rumah minta sama istrinya, ya kan. Jadi boleh seorang suami itu memegang uang sendiri yang tidak diberitahu pada istrinya, boleh ya. Atau yang bahasa kerennya itu uang laki-laki ya, boleh dicaruk barangkali di selempitan kitabnya. Yang kopiahnya hitam, selempitan di kopiah hitamnya, ya, di kaos kakinya barangkali, ya. Kayaknya banyak yang nyoba-nyoba gitu ya.
Jadi intinya boleh membohongi istri untuk menjaga kelanggengan, ya, keharmonisan rumah tangga mereka boleh, asal dengan catatan tidak mengurangi hak-hak masing-masing pasangan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menunjukkan besarnya dosa berdusta adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Bakrah dari bapaknya radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan." Maukah kalian aku tunjukkan pada dosa-dosa besar? Nabi ulang 3 kali. Qalu, "Bala ya Rasulullah." Iya Rasulullah, tentu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-israku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana muttaki'an faqala ala wa qauluz zur qala fama zala yaqarruha hatta kulna laitahu sakata." Kemudian Nabi mengatakan dosa besar itu adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan durhaka kepada kedua orang tua. Setelah beliau awalnya bersandar, kemudian beliau bangkit sambil mengatakan, perhatikan dari perkataan az-zur, yaitu perkataan dusta. Beliau ulang-ulang itu perkataan dusta, perhatikan perkataan dusta, sampai kami mengatakan andai Nabi berhenti berkata seperti itu. Nah, Nabi dengan keyakinan dan imannya, maka Nabi kemudian apa? Menantang mereka. Tapi karena mereka kemudian keder dengan tantangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian mereka sepakat membayar jizyah. Ya, mereka bayar jizyah. Ini terjadi di tahun ke-10 Hijriah sebagaimana dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Nah, apa jizyahnya? Yaitu menyerahkan 2000 setel pakaian dalam setahun yang diserahkan dalam 2 termin. Ya, jizyah mereka, upeti yang harus dibayarkan adalah memberikan kepada kaum muslimin yaitu 2000 pasang pakaian. Ini balasan atas mereka yang tidak mau bermubahalah tadi. 1000 pakaian setelnya itu diberikan di bulan Rajab, selebihnya di bulan Safar. Jadi dalam setahun mereka harus membayar jizyah sebanyak 2000 setel pakaian. Subhanallah, ya. Kemudian dalil yang keempat, Nabi menjelaskan tentang keutamaan jujur dan bahayanya dusta. Nabi SAW bersabda, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa la yazalur rajulu yakdibu hatta yaktaba indallahi kadzaban." Muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Sesungguhnya dusta itu menunjukkan atau mengarahkan kepada perbuatan yang keji. Jadi kalau orang suka berdusta, jemaah sekalian, itu menggiring dirinya itu untuk biasa untuk berbuat keji, ya, berbuat buruk. Dan keburukan itu membawa dirinya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang senantiasa berdusta terus-menerus. Dari dalam porsi hidupnya ini, dusta itu selalu ada pada dirinya. Semua frase kehidupannya dibingkai dengan kebohongan-kebohongan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu nanti dicatat sebagai seorang pendusta hatta dia enggak berdusta. Kenapa? Karena semua hidupnya ini penuh dengan dusta. Ya. Sampai ada orang itu di media sosial, ya, dengan bangganya menunjukkan kehidupan dia yang glamor. Aslinya dia tidak punya apa-apa aja, Mas. Lah untuk apa gitu? Ini dusta kan? Andai dia nggak berdusta, Allah cap dia sebagai kadzaban. Sudah dicap sebagai seorang pendusta. Sebaliknya di hadis ini lanjutannya adalah barang siapa yang jujur, maka jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada jannah. Dan tidaklah seseorang senantiasa jujur, Allah catat dia sebagai seorang siddiqan, seorang yang jujur, ya. Dan diantara juga sifatnya orang-orang munafik yang paling menonjol, dan itu bukan sifat seorang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafikin salasun.
Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Cirinya orang munafik yang paling menonjol dari sisi amalnya apa? Kalau dia suka berbicara, dia suka dusta. Kalau dia berjanji, suka diselisihi, tidak ditepati. Kalau dia diberi amanah, maka pasti akan berkhianat. Hati-hati ya mas kan, ya perkara-perkara seperti ini kadang-kadang masih menimpa diri kita, entah satu, entah dua, atau ketiga-tiganya. Ini nifak amali, ya, nifak amali. Ya, sifat yang paling menonjol dari sifatnya orang munafik itu kalau bicara suka dusta, suka bohong. Kalau dia berjanji suka tidak ditepati. Ya, janji besok, ya. Sekolah gratis, mudah cari pekerjaan, nah macam-macam lah ya. Banyak sekarang ya orang-orang yang pada nebar-nebar janji ya. Nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, diminta janjinya itu. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin. Karena baiknya pemimpin itu akan membawa kebaikan kepada rakyatnya. Ya, amin. Saya sedang tidak kampanye ya, karena saya tidak endorse satu dari 3 capres saya ini. Bukan endorse saya. Yang berikutnya, Nabi SAW menyebutkan tentang arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ini Nabi di hadis yang ini di Bukhari Muslim. Ini menyebutkan tentang 4 cirinya orang munafik. Ya, ada tambahan 1 di sana. Yaitu apa? Kalau dia itu tengkar, ya, dia itu curang. Kalau tengkar yang keluar mulutnya itu mulutnya yang enggak baik-baik. Itu tambahan dari hadis yang di ke-6 ini. 4 cirinya orang munafik itu kalau bertengkar itu nggak bagus. Ya, jarang sih memang ada orang kalau tengkar tuh ngomongnya baik-baik, jarang ya. Ya akhi ittaqillah, bawakan hadis. Yang lain jawab kayaknya jarang ya gitu. Yang itu yang muncul apa? Sumpah serapa, kebun binatang semua keluar. Kadang-kadang yang nggak ikut-ikutan itu dicatat-catat semua itu. Ya, neneknya, mbahnya, keluarganya dicatat-catatkan. Ini bahaya, ini ciri-ciri orang munafik. Maka hati-hati jemaah sekalian, kalau sedang tengkar itu sebaiknya jaga lesan. Karena biasanya kalau orang tengkar itu lesannya nggak terjaga, nggak kontrol, karena emosinya akan meluap-luap ya. Maka Nabi menyarankan apa? Kalau kita sedang marah kan disuruh duduk. Kalau pas berdiri, kalau duduk masih marah suruh baring. Karena biasanya dengan kondisi seperti itu akan turun tensi marahnya. Kalau baring masih marah, ambil air wudhu. Karena marah itu dari api dari syaitan, maka padamkan dengan air wudhu. Ya, maka insya Allah akan selesai marahnya. Wudhu masih marah-marah juga itu, airnya nggak ngalir-ngalir, keruh. Wah, jadi marahan orang ini aja nih. Ya. Nah, yang berikutnya, yang ke-7, Nabi SAW bersabda, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa ayyaqida baina sa'irataini yaumal qiyamati wa la yaf'al. Barang siapa yang mengklaim bahwasanya dia bermimpi yang tidak pernah dilihat dalam mimpinya, maka orang tersebut diberi beban untuk mengikat 2 helai rambut atau 2 gandum untuk dirangkai di hari kiamat. Bisa enggak? Ya enggak bisa. Rambut yang kecil disuruh ngerangkai ini. Kenapa? Karena jemaah sekalian, berdusta bermimpi gitu ya. Wah, tadi malam saya mimpi, Masya Allah. Padahal dia enggak mimpi. Loh, kenapa kok dimasukkan di bab ini oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah? Karena
Dalam hadis yang lain di Sahih Bukhari nomor 6990 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yabqa minan nubuwah wa ma al-mubassirat." Tidak tersisa dari kenabian, ya, ciri-ciri kenabian, tanda-tanda kenabian itu kecuali satu tok, yaitu kabar gembira. Itu tanda kenabian paling akhir. Kemudian Nabi mengatakan apa? Makna dari kabar gembira itu ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Mimpi baik itu tanda kenabian paling akhir. Nah, kalau ada orang ngaku bermimpi sementara dia tidak bermimpi, berarti kan dia berdusta. Mengaku dia mendapatkan sebagian kecil tanda kenabian, gitu loh. Paham maksudnya ya? Maka dimasukkan oleh Imam Az-Zahabi di bab dusta ini. Kenapa? Karena mimpi itu adalah tanda kebaikan, tanda kenabian paling akhir. Kemudian ada orang ngaku mimpi padahal dia nggak bermimpi, padahal mimpinya baik, misalnya cerita dia baik, bukan cerita buruk, bukan cerita yang menakutkan orang, enggak, ceritanya baik, tapi bohong. Dia nggak mimpi kok ya, apalagi mimpinya mimpi bohong gitu loh. Mimpi baik saja itu enggak boleh, apalagi mimpinya bohong, mimpinya buruk, kemudian diceritakan sama orang untuk nakut-nakutin orang, bahkan dijadikan dalil. Mimpi dijadikan dalil. Ini kebanyakan orang seperti itu ya. Kata Nabi SAW, idza qtaraba az-zamanu lam takad ru'ya al-mu'min takdzib wa ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Perhatikan hadis ini. Apabila telah datang waktunya hari kiamat, hampir dekat waktunya kiamat, hampir tidak ada mimpi seorang mukmin yang dusta. Dan mimpi seorang mukmin itu satu di antara 46 sekian bagian kenabian. Jadi nanti menjelang hari kiamat itu orang mukmin itu mimpinya baik-baik saja. Dan itu mimpi itu sepersekian dari tanda-tanda kenabian. Loh, ada orang gak mimpi ngaku mimpi gitu loh. Berarti dia apa? Menisbatkan pada satu tanda di antara tanda sekian kenabian. Maka ini tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan apa di dalil berikutnya? Inna akrabal fira ayyuriya rajulu ainaihi ma lam taraya. Dusta yang paling dusta adalah seseorang mengklaim, menyatakan melihat sesuatu dalam mimpinya dengan matanya padahal dia tidak lihat. Itu dusta paling dusta. Wah, tadi malam Masya Allah saya mimpi itu ya dapat mobil, padahal dia tidak dapat apa-apa. Ya halu sajalah dia ya. Sekarang zaman-zamannya banyak orang halu soalnya. Yang dimaksud mimpi di sini adalah ketika dia tidur. Ketika seseorang tidur maka ia mengalami kematian kecil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-An'am ayat yang ke-60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah Allah yang menidurkan kalian di malam hari dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Maksud di siang hari apa? Yang dikerjakan amal-amal kita. Allah Maha mengetahui amal-amal yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan kita, keburukan-keburukan kita, Allah Maha mengetahui. Di malam hari Allah tidurkan kita, kemudian Allah bangunkan kita untuk apa? Disempurnakan umurmu. Jadi ketika bertambah hari, umur kita bertambah, disempurnakan berarti jatahnya 60. Ketika dia 50 tahun, bertambah umurnya supaya genap 60 tahun jatah hidupnya. Seperti itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kalian kerjakan. Kemudian Allah firmankan di surah Az-Zumar ayat yang ke-42. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha
fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Jadi ketika kita tidur jemaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur itu saudaranya mati. Ya, maka Nabi berdoa kan kalau habis bangun tidur, apa doanya bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, kita memuji Allah. Ahyana, yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya dimatikan oleh Allah. Jadi tidur itu saudaranya mati. Karena ketika kita tidur, ruh kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ruhnya orang yang meninggal dunia. Maka kemudian jika kematian seseorang itu sudah ditetapkan oleh Allah ila ajalin musamma, maka ruhnya ditahan dan dikembalikan kepada jasadnya. Sementara orang yang belum sampai pada waktunya untuk meninggal dunia, dikembalikan ruhnya. Maka hiduplah dia, bangunlah dia di pagi harinya. Maka kita mengucapkan apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Memuji Allah, kenapa? Kita dibangunkan lagi oleh Allah, ruh kita dikembalikan. Subhanallah. Dalam bangun tidur doa saja jemaah, ada nilai ubudiyah kita pada Allah. Ada nilai tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala yang jarang kita untuk merenungi perkataan doa tadi. Yang seringnya ya bangun saja. Bahkan kadang-kadang enggak dibaca itu doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bangun tidurku terus lihat HP. Iya, kita ya gitu ya. Barangkali ada orderan yang semalam masuk yang belum sempat saya balas, yang harus segera dikirim sebelum subuh barangkali. Wah, antum waduh Masya Allah, ketinggalan ini. Wah. Doa ahyananya tidak dibaca. Padahal kita sedang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala jemaah. Subhanallah, ini indahnya doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengandung apa? Nilai-nilai tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan pada ruhnya. Sesungguhnya yang demikian apa? Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Orang dihidupkan lagi dari tidurnya karena ruhnya dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang kita melihat, mengetahui, mendengar dan seterusnya orang yang tidur kemudian tidak bangun-bangun. Ada kan? Ya pamitnya tidur, bablas, ya ruhnya selesai, jatahnya selesai, nggak dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian untuk menjadi peringatan bagi kita semuanya. Dan di antara adab tidur, maka jangan lupa pula untuk membersihkan apa? Tempat tidur. Nabi biasa mengibas-ngibaskan tempat tidur itu dengan kain beliau. Kalau kita sudah ada penebah, ya pakai penebah. Ini sunnah. Nah, karena kita tidak tahu kadang-kadang di tempat tidur kita ada sesuatu yang mungkin membahayakan diri kita, mungkin binatang dan seterusnya. Maka sunnahnya apa? Sebelum kita mapan tidur berbaring di pembaringan kita, tebasi dulu. Bahasa Jawanya tebasi dulu. Ya. Berkaitan dengan mimpi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan beberapa faedah di antaranya. Ada macam-macam mimpi. Yang pertama, ada yang namanya ru'ya salihah hasanah, yaitu mimpi yang baik. Yaitu jika seseorang bermimpi melihat atau mengalami hal yang ia sukai. Pernah kita ngalami? Banyak mana mimpi buruk sama mimpi yang baik? Mimpi dikejar-kejar debt collector. Itu nyata apa mimpi itu? Loh, enggak, maksudnya karena dikejar siangnya kebawa malamnya. Allahu Akbar. Jadi ada orang mimpi itu mimpi baik namanya. Mimpi yang baik ini datangnya dari Allah. Ya, ru'ya salihah hasanah ini datang dari Allah dan itu nikmat. Supaya apa? Supaya kita jadi bersemangat, kita bergembira. Ya. Mungkin ada seseorang bermimpi kebaikan temannya. Ya akhi, saya bermimpi tadi malam, antum duduk di kuadi.
Nah, kayaknya ini antum kabarkan sama teman apa enggak ini? Duduk ke wadilah, saya nak nikah lagi nih. Itu kabar baik barangkali. Kabar baik itu jamaah sekalian termasuk dari apa? Tanda kenabian tadi. Ya, jadi ada orang mimpinya menyenangkan dirinya, gitu. Entah apa yang dia sukai, apa yang dia angankan dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah namanya ru'ya makruhah. Mimpi yang tidak dia suka, mimpi buruk. Ya, mimpi dikejar-kejar orang gila, gitu ya. Dikejar anjing, teriak-teriak sampai melintur-melintur nggak bisa gerak. Ada kan kita jumpai kayak gitu ya? Ya. Kadang saya juga jumpai di rumah itu juga kayak gitu. Ya, dibangunkan, istighfar. Ya. Nanti setelah itu suruh pindah posisi. Kalau bangun habis gitu ya, kemudian meludah ke kiri istighfar, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya dengan hembusan saja, jangan ludah sungguhan. Suaminya di kiri masalahnya. Terus pindah posisi. Jangan kembali ke posisi yang awal, nanti balik lagi nanti. Ada di bahasanya orang itu ketindian. Ya. Itu bisa jadi benar. Ya, dari jin dan seterusnya. Maka itu buruk. Dan jangan diceritakan seperti itu. Tadi malam, wah, kadang istri saya beberapa kali itu cerita, langsung saya cut, nggak usah cerita. Ya saya tahu paling ceritanya dikejar-kejar orang gila gitu ya. Ya memori dulu waktu masih kecil barangkali. Langsung saya cut, enggak boleh diceritakan pada orang lain, enggak boleh. Mimpi buruk tidak boleh diceritakan pada orang lain. Karena itu apa? Termasuk dari syaitan. Enggak usah diikuti. Ya, nanti bisa terwujud sungguhan nanti, bisa bahaya. Jadi enggak usah diceritakan sama orang lain, ya. Yang ketiga disebut sebagai kembangnya mimpi. Kembangnya tidur. Ya, mungkin dia angen-angen, jiwanya pengen apa, terbawa pada alam bawah sadarnya ketika dia tidur. Ini tidak ada kandungan apa-apa. Ya sekedar bunganya tidur saja. Karena mungkin dia capek, kemudian dia mimpi sesuatu. Itu saja. Ya. Maka 3 mimpi ini yang mungkin ada pada diri kita. Satu di antara ketiganya. Ya. Yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, tadi sudah hadisnya. Yang ke-9 dari Imam Bukhari meriwayatkan dari Samurah bin Jundub yang panjang, menyebutkan tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan di sana ada seorang laki-laki yang disobek tulang rahangnya sampai ke tengkuknya. Jadi ada orang laki-laki itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi dibawa oleh 2 malaikat ke sebuah tempat bukit gitu. Ada laki-laki itu dikait dengan besi gini, kemudian ditarik ini mulutnya sampai di tengkuknya gini. Yang kanan ditarik sampai ke tengkuknya sini. Karena apa? Dia keluar dari rumahnya itu menyebar kedustaan, yang kedustaannya itu ya bulugul afaq, sampai ke cakrawala sana. Jadi keluar rumah itu nyebar kedustaan. Keluar rumah itu isinya hoax semua yang dibicarakan. Ada orang kayak gitu ya. Keluar rumah itu tujuannya bohongi orang tok. Cerita-cerita dusta. Ini bahayanya Mas kan? Ya. Yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yudba'ul mu'min ala kulli syai'in laisal khiyanatu wal kadzib." Seorang mukmin itu diciptakan dengan tabiat segala sesuatunya kecuali 2, khianat dan dusta. Orang mukmin itu enggak akan ada pada dirinya tabiat khianat sama dusta, itu enggak ada. Walaupun hadis ini dhaif, tapi maknanya benar. Hadis ini dhaif, ya, tapi maknanya benar. Orang mukmin itu enggak akan berkhianat, enggak akan mengkhianati temannya, enggak akan mengkhianati teman bisnisnya, enggak akan mengkhianati teman-teman saudara-saudaranya, enggak akan. Ya, sudah merasa punya ilmu ya di usahanya, kemudian dia menelikung ya teman bisnisnya. Ini khianat namanya, enggak boleh. Ya, kalau mau berbisnis yang gentle ya enggak apa-apa lah. Saingan yang normal-normal saja. Tapi jangan berkhianat, mengkhianati teman sendiri. Ini bukan sifatnya orang mukmin ini. Nah, Nabi juga bersabda, "Inna fil maradil fil ma'arid al-lamanduhatun anil kadzib." Sesungguhnya dalam bahasa kiasan atau tauriyah, ya, tidak terus terang,
terdapat keleluasaan dalam berbohong. Diriwayatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad. Apa maksudnya aja Mas sekalian? Tauriyah atau ta'rid itu bahasa aslinya itu menyembunyikan sesuatu yang tidak pada hakikatnya. Kita mengatakan A, mau kita B, tapi orang yang memahaminya A. Ya. Kamu punya uang enggak? Saya mau pinjam 100 saja. Wah, saya sedang nggak megang uang. Nggak megang uang. Di tangannya nggak megang. Padahal di kantongnya ada 1 juta. Bohong nggak dia? Nggak bohong. Ini tauriyah namanya. Tapi di sana ada keluasaan untuk orang berbohong. Faham maksudnya? Itu tauriyah atau ta'rid. Jadi dia mengungkapkan sesuatu yang jauh supaya orang memahami yang di bahasa sana, tapi yang dimaksud adalah yang ini. Ya. Kamu lihat nggak orang yang jual itu? Oh enggak, tadi pas saya di sini enggak lihat saya. Pas saya berdiri di sini saya nggak lihat. Karena pas dia lihat orang yang tadi ditanya, dia pas duduk. Nah, pas dia berdiri, dia katakan pas saya berdiri tadi saya nggak lihat dia. Bohong nggak dia? Nggak bohong pula. Kenapa? Dia sedang bertauriyah. Nanti disebutkan di sini. Nah, tauriyah itu secara istilah adalah ayat skurul mutakallam lafdon mafrudan lahu maknayan qaribun dhahirun ghairu muradi wa ba'idun khafiyun huwal muradun. Tauriyah itu mengungkapkan lafal yang maknanya 2. Makna yang dekat dan jelas yang tidak dimaksud. Ya tadi itu, saya punya uang, gitu ya. Kemudian makna yang jauh, yang samar, yang orang memahami yang samar tadi. Kamu punya uang enggak? Saya pinjam dulu 100 dong. Lagi rame kan bahasa pinjam 100 itu ya. Dia bilang, wah ini tak selangi kok nggak balik tangan. Tapi kalau saya bohong, nggak punya uang, saya punya. Akhirnya dia mengatakan apa? Saya nggak megang uang. Yang dipahami orang tadi apa? Orang ini nggak punya uang. Yang dimaksud kita apa? Di tangan saya nggak megang uang. Faham maksudnya? Ya. Dia nggak bohong. Namanya tauriyah. Ya. Namanya tauriyah. Contoh. Ketika Nabi SAW hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari Mekah ke Madinah, di tengah perjalanan beliau bertemu dengan orang Arab Badui. Kemudian orang tersebut tidak kenal Rasulullah, tapi dia kenal Abu Bakar. Kemudian ia bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, siapa orang yang ada di sampingmu itu, ya Abu Bakar? Untuk menjaga keselamatan Rasulullah SAW, nanti orang ini kalau dikatakan ini Muhammad SAW, maka orang Badui ini nyampaikan pada orang-orang kafir Quraisy, nggak jadi dong hijrahnya Nabi SAW. Maka Abu Bakar kemudian bertauriyah mengatakan apa? Hadin yahdinis sabil. Orang ini penunjuk jalanku. Orang ini penunjuk jalanku. Orang Arab Badui memahami apa? Oh ini gaitnya Abu Bakar. Penunjuk arahnya. Paham maksudnya? Yang dimaksud Abu Bakar siapa? Penunjuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaunya Abu Bakar. Tapi orang Arab Badui memahami apa? Oh, Abu Bakar mau pergi ke padang pasir, nggak tahu jalan, orang ini penunjuk jalannya. Karena di zaman dahulu biasa, penunjuk jalan itu biasa. Orang Arab Badui memahami seperti itu. Abu Bakar nggak kayak gitu maunya. Maunya apa? Ini penunjuk aku untuk hidayah Allah itu. Dan ini nggak salah, ya. Yang seperti ini. Contoh lain, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan bersama istrinya Hajar, kemudian ditangkap oleh penguasa yang keji bengis, ya. Karena untuk menyelamatkan istrinya, maka Nabi Ibrahim menggunakan bahasa apa? Tauriyah. Ketika ditanya siapa perempuan ini, apa jawabannya Nabi Ibrahim? Hadihi ukhti, dia saudaraku. Saudaraku.
Karena saudaranya Nabi Ibrahim, maka rajanya ini nggak jadi untuk nyakiti Hajar. Yang dimaui Nabi Ibrahim, saudaraku apa? Saudaraku seagama. Istri kita kan saudara seagama toh, ya sama-sama muslimnya. Ketika itu di negeri tidak ada muslim yang lain kecuali Nabi Ibrahim dan Hajar. Maka untuk bertauriyah memberikan keselamatan, maka mengatakan apa? Ini saudariku. Maksudnya apa? Saudara seagama. Yang dipahami rajanya, oh ini dulur kandungnya Ibrahim, aman. Maka ini namanya tauriyah. Dan Nabi SAW pernah memberikan contoh pula dalam sebuah hadis. Tetapi di sini ada catatan jemaah sekalian. Tauriyah itu termasuk solusi agama, ya, untuk menghindari hal-hal kondisi sulit orang berbohong. Ini jalan keluar, solusi untuk orang pelik. Ya apa aku mbujuki apa gak iki ya. Ya, kadang demikian ya Pak. Ini cerita pribadi ya. Karena juga terkait dengan kaidah ini. Sering kita itu kadang ada kerabat orang itu pinjem uang gitu ya. Kita tahu lah track recordnya ini nggak balik istilahnya. Maka saya bilang sama istri, karena lewat istri saya bilang sama orangnya. Ketika orangnya bilang, kamu bilang saya sedang nggak pegang uang. Lu lah bujui bi, katanya istri saya. Lu ndak bujui. Kan waktu itu nggak megang memang. Yang dipegang kan HP. Kan waktu itu nggak megang uang, betul nggak megang uang, uangnya di dompet kok. Ini namanya tauriyah, saya bilang gitu. Nggak apa-apa. Karena kalau kamu bilang nanti saya nggak punya uang, pas Allah ngabulkan kamu nggak punya uang sungguhan ya apa ya? Karena dia mau berbohong juga, istri saya nggak pernah berbohong soalnya. Jadi saya ajari dia untuk bertauriyah. Karena nanti kalau dia bilang saya punya, dia nggak akan bisa mengelak kalau ada orang pinjem. Anu tambah engko saulan tak balekno. Saulan itu bisa jadi setahun. Maka saya bilang sama istri saya, daripada marah-marah nggak dibalik-balik, bilang aja uangnya nggak megang. Ini namanya tauriyah. Jadi kondisi-kondisi sulit itu ke solusi ya Mas. Ya. Tapi dengan catatan dibenarkan untuk orang yang mengucapkan ketika diperlukan kemaslahatan agamanya. Itu kayak tadi itu, mau bohong kan dusta. Dia nggak boleh bohong kan? Bohong itu dosa kok. Maka untuk menghindari itu dia bertauriyah. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Ini nggak boleh. Jadi tauriyah itu ya kadang kala lah ya. Jangan terus-terusan, karena kalau kebiasaan nanti tidak boleh. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya orang itu akan gampang untuk menolak kebenaran. Ujung-ujungnya dia akan gampang untuk apa? Berdusta untuk hal yang tidak ada maslahat untuk tauriyah. Dianggapnya semua tauriyah semua. Ini tidak boleh. Jadi boleh orang bertauriyah, tapi jangan dengan terus-menerus. Imam Nawawi mengatakan, kalau hal tauriyah itu dibutuhkan untuk kemaslahatan agama yang lebih kuat untuk mengecoh orang yang diajak bicara, ya, tadi dikatakan seperti itu, atau ada keperluan bukan peluang untuk, kecuali harus berbohong, dia nggak ada peluang, saya harus bohong apa enggak, kecuali dia harus bohong, maka seperti ini nggak mengapa. Tapi kalau tidak ada maslahat, tidak ada perlunya, dan jadi kebiasaan, ini hukumnya makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang mukmin tidak boleh melakukan hal-hal yang menjadikan dirinya gampang untuk berdusta. Contoh, Nabi SAW di Abu Dawud nomor 1114, sanadnya sahih, dari Aisyah radhiyallahu anha, idza ahdasa ahadukum fi salatihi falyakhud bi anfihi summa liyansarif. Kalau seseorang di antara kalian batal ketika sholat, ya, batal sholatnya di tengah shaf itu, maka keluarlah dia dengan memegang hidungnya. Jadi kalau dia batal, malu keluar dari masjid karena nanti dikira wah ngentut orang ini, batal. Maka pura-puralah megang hidung supaya orang mengira oh dia sedang mimisen. Maka dia keluar untuk membasuh hidungnya yang berdarah, padahal dia mau wudu. Karena barangkali ada orang loh jamaah sekalian, batal di tengah sholat itu nggak ganti, dia nggak berdiri, tetap di situ. Nanti dia setelah sholat dia keluar wudu terus pura-puranya sholat apa ba'diyah.
Ini tidak boleh. Maka Nabi memberikan contoh tauriyah. Ini dimasukkan di babnya tauriyah ini di Abu Dawud ini. Jadi boleh orang pura-pura dia keluar dalam rangka untuk menutup hidungnya, pura-puranya apa? Mimisen, padahal dia batal. Supaya tidak apa? Tidak ada sifat malu dia, karena barangkali setan membisikkan pada dirinya, wah ini kamu malu ini nanti kalau kamu keluar batal ini. Dan banyak contoh-contoh tauriyah yang dicontohkan oleh para alim ulama kita, Imam Ahmad dan yang lainnya memberikan contoh seperti itu. Nah, intinya tidak boleh digunakan terus-menerus, digunakan hanya ketika terpaksa, ya, dan hanya untuk mencari maslahat saja. Selebihnya tidak boleh, karena nanti akan membawa kepada sifat sombong. Sombongnya gimana? Oh, gampang bujuki wong soalnya. Aku ngomong gitu orang percaya, oh berarti saya mudah. Ini nanti muncul ujub, bangga diri, kemudian apa? Bisa memperdayai orang. Ini tidak boleh. Nah, yang berikutnya, Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i isman ayuhaddisa bikulli ma sami'ah. Cukuplah seseorang itu disebut sebagai seorang pendusta, seorang pendosa, ketika dia mengatakan setiap apa yang dia dengar. Setiap yang dia dengar dia sampaikan, dia dengar dia sampaikan. Cukuplah dia sebagai seorang yang berdosa. Tidak boleh ya mas kan? Ya, orang bolak-balik itu nyampaikan itu, dia nggak pernah check and recheck. Maka ini masuk dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Bukhari Muslim, wa kariha lakum kila wa qal. Allah membenci untuk kalian kila wa qal. Katanya itu loh, katanya itu. Dia enggak pernah cek sama sekali beritanya benar apa enggak, sahih ataukah tidak. Yang penting saya dengar saya sampaikan, saya dengar saya sampaikan. Dapat berita langsung share di media sosial, share di grup WhatsApp, cepet-cepetan. Wis kedisian dihapus, apa wis kedisian sing mau. Kacek sak detik. Seolah-olah ketika kita share posting di media sosial, di grup WhatsApp kita, kadang-kadang ada kebanggaan, wah aku loh nomor 1 nge-share berita. Padahal dia nggak pernah ngecek berita itu bener apa enggak. Kita kena nanti hadis ini. Yaitu apa? Orang yang setiap kali denger sampai nggak pernah ngecek. Maka disampaikan oleh para alim ulama, kalau kita mau nyampaikan sesuatu, pastikan 2 hal ada pada diri kita. 1, cek apakah yang kita ambil sumbernya itu valid atau tidak, kredibel atau tidak, dapat dipercaya atau tidak, amanah ataukah tidak. Ambil baru pastikan. Yang kedua, andai pun harus menyampaikan berita, andai pun harus kita memposting berita, maka pastikan ngandung maslahat ataukah tidak. Kalau nggak ngandung maslahat, nggak usah. Karena tidak semua apa yang kita dengar itu orang harus tahu semua. Nggak harus ya mungkin. Boleh jadi ada berita itu yang cuma bisa untuk konsumsi kita saja. Orang lain nggak harus perlu tahu. Kadang kita ini kadang keri gitu loh. Jari kita ini pengen ngetik kayak gitu ya. Cek ngerti kabeh. Kadang-kadang kayak gitu. Seolah-olah kalau orang yang tahu dari kita itu kita ada, aduh orang kera-kera aku ngerti kabeh. Ada perasaan wah gimana gitu. Kalau keduluan orang ada kecewa, aduh kok kedisian wong iku. Jangan sampai terjadi ya. Jadi pastikan betul ketika kita menyampaikan berita itu kandung maslahat ataukah tidak. Kalau tidak, enggak usah. Betapa banyak orang-orang itu ya di masa-masa sekarang terjadi ya huru-hara di media sosial gitu ya. Di dunia nyata terjadinya hasad, permusuhan gara-gara apa? Ya gara-gara orang tinggal ngomong sampaikan. Dari mana? Nggak tahu katanya. Sembuh jari ini, nggak ngerti sudah. Kalau sudah diurut itu panjang itu soalnya. Jangan. Tidak semua yang kita dengar harus disampaikan. Pastikan betul, oh sumbernya benar. Apalagi kalau masalah agama, hadisnya sahih, dalilnya kuat. Itu pun juga timbang juga maslahat enggak ketika disampaikan. Kalau rentan untuk disampaikan, ya tahan dulu lah. Enggak harus semua disampaikan. Daripada ribut di dunia maya, apalagi di dunia nyata, waduh bisa berantem itu. Sering kita lihat di postingan-postingan Facebook, antum kalau lihat, wah rame, wah orang semua pada komentar hanya karena satu postingan. Nah, kan rame kan? Memang kita bikin seneng rame apa ya?
Karena di antara keindahan akhlak seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di Tirmizi nomor 2318, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara eloknya akhlak Islamnya seseorang adalah ketika dia meninggalkan apa yang enggak manfaat untuk dirinya. Enggak manfaat tinggal, enggak usah banyak kepo. Kita ini kadang keponya itu tingkat dewa soalnya. Ada orang kumpul-kumpul, lapo itu, kok gak dijak aku lah. Ngapain kepo? Nggak manfaat, nggak ada hubungan, udah biarin aja. Kalau perlu sama antum nanti dihubungi nanti antum. Kadang kita merasa kayak tertinggal gitu loh seolah-olah. Nggak usah. Antum semakin kecil rasa keponya, antum semakin bahagia. Semakin besar kepo kita, antum nggak tenang hidupnya. Antum akan resah dan gelisah sendiri di malam hari. Ya, karena antum bayangkan, wah, onco-onco borek metu kabeh, padahal dia ada keperluan dan kita ini nggak ada hubungannya sama itu. Antum semakin kecil rasa ingin tahunya, itu semakin bahagia loh, betul. Antum nggak ngurusi orang lain soalnya. Contoh kecil disampaikan oleh Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala. Contoh kita ini nggak ngurusin orang lain. Contoh kecil saja. Ketika kita naik mobil barangkali ya, kemudian teman kita, entah kita yang nyopir, entah dia yang nyopir, nerima telepon. Kring, assalamualaikum, bla bla bla, telepon gitu ya. Terus kita kan kepo, sopo itu? Nah, kepo kan? Ngapain ngurusi orang lain? Kecuali dia cerita, oh tadi si fulan begini begitu, antum baru ngeladeni pembicaraan dia. Kalau dia nggak cerita, nggak usah tanya. Itu namanya kepo. Mudah nggak ngindarkan kayak gini? Sulit. Karena sudah jadi kebiasaan kita soalnya. Jadi berkecillah dalam ngurusin orang lain. Yang nggak ada keperluannya sama kita nggak usah diurusin. Antum akan hidup bahagia, tenang gitu. Coba semua orang diurusi, itu apa? Mikir satu si A, si B, si B. Dia punya catatan banyak. Si A itu begini-begini. Lah apa ngurusi si A? Kita ini bukan ulama takdil wa jahar ya. Jahar wa takdil ini. Ngapain itu? Maka antum akan bahagia. Nah, maka di antara ya orang mukmin itu enggak banyak dia mengucapkan ini dan itu kecuali apa? Apa yang dia sudah pastikan kebenaran ada pada dirinya. Nah, yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubai zur. Orang yang kenyang sementara dengan sesuatu yang tidak ada padanya sama seperti dia pakai 2 helai pakaian kedustaan. Hadis riwayat Muslim. Jadi dia kenyang tapi dia enggak apa-apa gitu. Artinya apa yang ada pada dirinya itu tidak ada sebenarnya, tapi dia mengakui, maka ini termasuk kedustaan dan dia seperti orang memakai 2 helai pakaian kedustaan. Iyyakum wadzan fa innadh-dzan akdzabu al-hadis. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu ucapan yang paling dusta. Ya, tidak usah prasangka sama orang, apalagi tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain. Allah berfirman apa? Jangan tajasus. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Hujurat ayat 12. Ijtanibu katsiran minadh-dzan, inna ba'dadh-dzan ismun wa la tajassasu. Orang mukmin itu kita disuruh untuk tidak berprasangka dan jangan cari-cari kesalahan orang lain, tajasus. Yang terakhir, Imam Mazhabi membawakan dalil salasatun la yukallimuhumullah, 3 golongan yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan satu di antaranya wa fihi malikun kazzab, raja, penguasa, pemimpin yang berdusta. Pemimpin kok suka dusta? Raja kok dusta? Apa faedahnya? Raja itu segalanya kok. Pemimpin itu kan dia yang menentukan keputusan. Baik tidaknya kan dia. Kenapa harus berdusta gitu loh? Kalau rakyat jelata berdusta karena dia takut, karena menghindari ancaman agar dia selamat, maka mungkin ya wajar lah, walaupun itu juga salah ya. Tapi ini ada pemimpin yang tidak punya keringanan untuk berdusta, kok berdusta, maka dosanya lebih besar. Sebagaimana pernah kita bahas pada dosa-dosa besar yang lain.
Ini akhir yang dibawakan dalil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala di bab yang ke-24 tentang dosa suka berdusta, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menjaga lesannya, yang mampu menjaga amanah, yang jauh dari sifat dusta, yang semoga Allah jadikan lesan kita ini membawa kebaikan-kebaikan fit dunya wal akhirah, yang semoga Allah jadikan hisab lesan kita menjadi hisab yang ringan. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jika ada yang kurang. Saya tutup langsung ya karena sudah waktunya masuk salat Isra. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan atas perhatian antum semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.